Lagu yang indah, amin saudara. Bukan jadi emas. Tentu untuk menjadi emas yang murni ada satu proses pemurnian, dan Tuhan memakai terutama firman-Nya untuk memurnikan kita. Oleh karena itu kita ingin belajar dari firman Tuhan itu pada sore hari ini. Dan saya ajak kita untuk membuka, kalau begitu, di dalam Alkitab kita. Saya ingin melanjutkan kita untuk belajar dari kitab Mazmur. Kita ingin belajar dari kitab Mazmur, ya. Dan kita sudah membahas cukup banyak Mazmur. Satu hal yang menarik dari kitab Mazmur, dia adalah kitab paling panjang, ada 150 pasal. Kita bahkan tidak membahas semuanya. Ada banyak Mazmur yang kita lewatkan bahkan, ya, karena waktu juga. Kalau kita mau bahas semuanya berarti 150 khotbah gitu. Bahkan lebih, karena Mazmur 119 saya yakin nggak selesai satu khotbah. Itu bisa bertahun-tahun sudah kasih Tuhan. Mungkin bagus juga kapan-kapan kita bikinnya, tapi kita telah melihat begitu banyak Mazmur. Satu hal yang menarik dari Mazmur adalah dalam satu kitab ini ada begitu banyak jenis Mazmur. Ada yang berupa pujian, ada berupa doa saat dalam kesusahan besar, ada sukacita saja, gitu ya. Ada sejarah, kita ada bahas bagaimana ada Mazmur yang dipakai sebagai lagu untuk menceritakan sejarah Israel. Ada macam-macam. Nah, banyak orang kadang-kadang berpikir Mazmur miskin dengan teologi, tapi itu hal yang sangat salah. Justru Mazmur sangat penuh dengan teologi yang mendalam, dan Mazmur yang ingin saja kita untuk bahas hari ini adalah salah satu Mazmur yang penuh dengan pengajaran teologis. Ya, ini adalah satu Mazmur nubuat, tapi nubuat ini penuh dengan poin teologi yang penting bagi kita. Saya ajak kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-110 pada hari ini. Mazmur pasal 110, bukan Mazmur yang panjang, hanya 7 ayat saja, tapi berbobot sangat tinggi, padat dengan informasi sebenarnya. Dan kalau sudah dapat, sebagaimana biasa saya akan baca, kemudian jemaat sekalian mengikuti karena saya memakai TB2, dan silakan mengikuti. Mazmur pasal 110, saya akan mulai. Ayat yang pertama, Mazmur Daud. Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Tentaramu siap sedia untuk maju pada hari pertempuranmu, berhiaskan kekudusan. Ketika fajar masih dalam kandungan, embun kemudaanmu sudah menjadi milikmu. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu, yang meremukkan raja-raja pada hari murkanya, yang menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan, yang meremukkan kepala-kepala di atas bumi yang luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa terima kasih karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Semuanya, keselamatan, bahkan hidup ini, bahkan eksistensi kami, Tuhan, hanyalah dari Engkau. Kami mengucap syukur kami mengenal Engkau. Dan Tuhan, kami rindu agar firman-Mu menguatkan kami, sehingga kami makin bertumbuh, makin mengenal Engkau lebih baik lagi. Dan jika ada di tempat ini yang belum mengenal Engkau, Engkau yang kiranya bekerja dalam hati, sehingga mengerti firman-Mu, dan akhirnya memahami tentang Engkau, dan tunduk kepadamu dengan sepenuh-penuhnya. Kami berdoa Tuhan, kami landaskan semua ini dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Oke, saudara yang kasih Tuhan, 7 ayat saja Mazmur ini ditulis oleh Daud.
Dan walaupun hanya 7 ayat, tapi ini Mazmur yang rupanya sangat berbobot, sangat penting. Kenapa kita tahu ini Mazmur yang dianggap penting? Ya sebenarnya semua Mazmur penting, semua firman Tuhan penting. Tetapi ini Mazmur ini dikutip berulang kali dalam Perjanjian Lama. Ya, dikutip berulang kali. Nanti kita akan lihat kutipannya. Ya, sehingga para penulis PB, para rasul menganggap ada banyak pelajaran dari Mazmur ini sehingga mereka sering mengutipnya. Oke, dan tadi kita bilang bahwa Daud menulis Mazmur ini. Daud menulisnya, kita tahu Daud adalah seorang nabi, dia diinspirasikan oleh Tuhan. Tetapi kita belajar bahwa ternyata ketika para nabi menulis firman Tuhan, kadang-kadang mereka tidak memahami sepenuhnya apa yang mereka tuliskan. Mereka tidak memahami itu. Coba kita buka misalnya 1 Petrus pasal 1, saudara-saudara. 1 Petrus pasal 1, kita lihat di sini ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Saya bacakan, 1 Petrus 1 ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang anugerah yang diperuntukkan bagimu. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus, yang tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Perhatikan bahwa para nabi diinspirasikan oleh Roh Kristus katanya, namun para nabi pun masih menyelidiki lagi apa yang mereka sendiri tulis dan apa yang ditulis oleh nabi-nabi lain. Jadi mereka saling cross check. Ya, kita membaca misalnya Daniel diinspirasikan, Daniel menulis kitab Daniel. Tapi Daniel mengecek kitab Yeremia. Daniel membaca di kitab Yeremia bahwa pembuangan Israel akan berlangsung 70 tahun. Jadi para nabi pun saling cross check dan mereka juga meneliti apa yang mereka sendiri tuliskan. Ya, sehingga mereka ingin tahu sebenarnya apa yang saya tuliskan, nubuat yang diinspirasikan Roh Kudus pada diri saya ini kapan akan digenapi, bagaimana akan digenapi, dan lain sebagainya. Coba kita kembali ke dalam Mazmur pasal 110. Karena Mazmur ini mengandung nubuat yang luar biasa. Namun kita bertanya-tanya, seberapa paham Daud tentang nubuat yang dia tuliskan ini sendiri? Seberapa paham Daud tentang apa yang dia penakan ini? Nah, kita tahu bahwa Daud adalah penerima wahyu Allah yang luar biasa. Salah satu insiden paling ajaib, paling luar biasa dalam hidup Daud adalah ketika Tuhan melalui Nabi Nathan menyingkapkan kepada Daud perjanjian Daud. Dan Tuhan bilang sama Daud, ya, itu dipicu waktu itu Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan. Tuhan melihat hati Daud, hati yang indah, hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan. Namun Tuhan bilang, kamu mau bangun rumah bagiku? Tidak bisa. Kamu tidak mampu bangun rumah bagiku. Aku yang akan bangun rumah bagi kamu. Aku akan membangun keluargamu. Aku akan membangun dinastimu. Dan muncullah di situ namanya perjanjian Daud, di mana Tuhan berjanji bukan hanya masalah Daud, tapi masalah keselamatan dunia. Karena Tuhan bilang, dari keturunanmu akan lahir, ya, keturunanmu tidak akan berkesudahan, kerajaannya akan kekal. Jadi Tuhan berjanji bahwa akan ada anak Daud yang memerintah untuk selama-lamanya. Dan tentu kita hari ini tahu siapa yang dimaksud dengan anak Daud itu. Itu tidak lain tidak bukan tentu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah anak Daud yang dijanjikan. Tapi apakah Daud sudah tahu tentang itu? Samar-samar. Tentu dia tidak tahu namanya Yesus. Dia hanya tahu bahwa Tuhan sudah menjanjikan seorang keturunannya, seorang anaknya akan memerintah untuk selama-lamanya. Nah, coba kita bandingkan apa yang Daud ketahui dari perjanjian Daud itu, lalu apa yang Daud tuliskan dalam inspirasi kepada dalam Roh Kudus itu, oleh Roh Kudus. Perhatikan ayat yang pertama. Ada tiga pribadi di sini yang muncul. Ya. Mazmur Daud katanya, firman Tuhan kepada Tuanku. Firman Tuhan kepada Tuanku. Tuhan di sini adalah Yehovah. Jadi satu, ada pribadi Yehovah muncul dalam nubuat ini. Yehovah adalah nama Allah Tritunggal. Kadang-kadang Yehovah mengacu kepada Allah Bapa. Kadang-kadang dalam Alkitab Yehovah mengacu kepada Allah Putra. Kadang-kadang Yehovah mengacu kepada Allah Roh Kudus. Dalam kasus di sini Yehovah sedang mengacu kepada Allah Bapa. Ya. Jadi firman Tuhan, firman Yehovah kepada Tuanku. Kunya siapa di sini? Kunya adalah Daud. Ya. Jadi firman Yehovah kepada Tuanku. Ingat yang berbicara adalah Daud. Jadi ada Yehovah, ada Daud.
Tapi ada satu pribadi lagi yang disebut sebagai Tuan dari Daud. Tuanku, Daud memanggilnya Tuan. Nah, siapa ini? Sekali lagi, Daud sendiri mungkin belum terlalu jelas. Tapi kita tahu hari ini yang dimaksud dengan Tuanku ini adalah Yesus Kristus. Ini adalah Yesus Kristus. Jadi Yehova dalam poin ini Allah Bapa berbicara kepada Yesus Kristus yang adalah Tuan Daud, yang sebenarnya Daud sudah dijanjikan tentang dia adalah anaknya. Anaknya, jadi Daud mulai memahami sedikit di sini bahwa anaknya akan menjadi pribadi yang luar biasa besar, lebih hebat dari dirinya, bahkan patut dia sebut sebagai tuannya. Begitu. Dan tentu ini semua digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Sekali lagi, hal yang indah sekali. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kita untuk melihat pasal ini yang penuh dengan teologi, penuh dengan nubuat, penuh dengan pengajaran. Tapi saya ingin melihatnya dari 3 sudut pandang waktu, ya, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Atau apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang sedang terjadi. Jadi kita lihat satu persatu, saudara-saudara. Berdasarkan nubuat ini, ingat, nubuat ini ditulis oleh Daud, berarti 1000 tahun, sekitar 1000 tahun sebelum Yesus. Kalau dari kita berarti 3000 tahun yang lalu. Tapi ada di antara nubuat ini yang sudah terjadi, bagi kita hari ini sudah terjadi. Ada yang belum terjadi, masih akan terjadi, dan ada yang sedang terjadi. Coba kita teliti satu persatu, saudara-saudara. Pertama, bagaimana apa yang tertulis di sini, diinspirasikan Roh Kudus, apa yang tulis oleh Daud, ada yang sudah terjadi. Apa itu? Kedatangan Yesus Kristus. Itu sudah terjadi. Nubuat ini berbicara mengenai Yesus Kristus. Yang pertama adalah pribadi dia. Siapa dia? Pribadi Yesus Kristus. Ya. Pribadi juru selamat, pribadi sang anak Daud yang sudah dijanjikan itu. Siapa dia? Mazmur ini menyingkapkannya. Dan kita bisa melihat ini dengan lebih terang lagi dengan memperhatikan bagaimana perjanjian baru mengutip. Perjanjian baru tadi saya bilang berulang-ulang kali mengutip bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, coba kita buka dulu bagaimana mengutipnya di dalam Matius pasal 22. Kita buka Matius pasal 22, kita akan lihat ayat 42 sampai ayat 45. Sebenarnya kalau di minggu pagi saya khotbah seri Matius sudah hampir sampai di sini. Hampir ya. Jadi nyambung sebenarnya. Persiapan saya nyambung semua. Yang di Mazmur 110 dengan yang di Matius 22 ini nyambung. Setelah orang-orang Farisi mencobai Tuhan Yesus berkali-kali dengan pertanyaan demi pertanyaan untuk mencoba menyengkat dia, menjegal dia, giliran Tuhan Yesus yang tanya. Nah, perhatikan dari ayat 41, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Ayat 43 dari Matius 22, katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, nah ini sini dia mengutip Mazmur 110 ayat 1 tadi. Tuhan telah berfirman kepada tuanku. Jadi Tuhan Yesus mengidentifikasikan tuannya Daud ini adalah sang anak Daud, sang Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia Tuan, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Nah, rupanya pertanyaan ini membingungkan orang-orang Farisi sehingga mereka tidak bisa jawab. Dan di ayat 46 dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Sejak hari itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Di dalam kutipan yang satu ini dalam Matius pasal 22, penekanan Tuhan Yesus atau penekanan perjanjian baru adalah pada frase tuanku untuk menyatakan identitas dari Yesus. Yesus Kristus adalah tuannya Daud. Daud adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Yahudi. Ya, dia dianggap sebagai raja yang luar biasa hebat. Bahkan semua raja di dalam catatan Alkitab dibandingkan kembali kepada Daud. Tetapi Yesus Kristus adalah tuannya Daud. Nah, ini yang bingung
dihadapi oleh orang Farisi. Tuhan Yesus ingin berkata kepada mereka, hei orang Farisi, hei orang Yahudi yang di abad pertama, mereka tersandung karena mereka menganggap Yesus ini kan manusia biasa, Yesus ini kan anak tukang kayu, Yesus ini kan anaknya Yusuf. Kenapa dia berani mengangkat dirinya sedemikian rupa sampai-sampai mau menyatakan dirinya Tuhan? Gitu. Tetapi Yesus membuat suatu pernyataan teologis. Kamu tahu nggak siapa anak Daud? Siapakah anak Daud? Siapakah Mesias? Mesias anak Daud katanya. Loh, anak Daud siapa? Kenapa dia disebut tuannya juga kalau begitu? Nah, kalau mereka mau berpikir, maka mereka akan mendapatkan di dalam Alkitab bahwa Mesias itu adalah manusia biasa karena anak Daud, tetapi bukan hanya manusia biasa plus manusia yang luar biasa. Dia adalah manusia yang biasa sekaligus Allah, sekaligus Tuhan. Dan kalau begitu mestinya kalau mereka sampai kepada poin bahwa Yesuslah anak Daud, Yesuslah Mesias, maka tidak ada keraguan-raguan lagi. Bukanlah suatu penghujatan ketika Yesus mengklaim keilahiannya. Ketika Yesus mengklaim bahwa dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Tidak ada lagi penghujatan di situ. Karena orang Yahudi tersandung. Mereka bilang, kenapa orang ini menghujat? Kenapa dia berkata Allah adalah Bapakku? Kenapa dia berkata aku dan Bapa adalah satu? Dan lain sebagainya. Oh saudara, Tuhan mengutip Mazmur ini untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Oh, dia adalah Tuhan. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam Mazmur bahwa sang anak Daud akan lebih besar daripada Daud. Bagaimana mungkin anak Daud bisa lebih besar dari Daud? Kalau sang anak Daud ini sudah eksis jauh sebelum Yesus, sebelum Daud sendiri. Sebagaimana dia katakan, sebelum Abraham ada, ego ini, aku adalah aku. Aku ada. Dan itu adalah suatu pernyataan teologis yang luar biasa. Oke, coba kita lihat sekarang kutipan kedua dalam perjanjian baru terhadap ayat ini. Kita buka dalam Ibrani. Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-13. Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-13. Kepada siapakah? Kembali ini mengutip ayat yang kita fokus di sini. Kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan? Fokus di dalam kutipan yang satu ini ada pada kata duduk di sebelah kananku. Ya, ini fokusnya. Kalau tadi fokus pada kata tuanku, sekarang fokus pada duduklah di sebelah kananku. Dan dalam konteks di sini penulis Ibrani mengutip ini untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus jauh lebih tinggi daripada malaikat. Jauh lebih tinggi malaikat. Makanya di ayat 14 dia bandingkan kepada malaikat yang mana, kepada roh mana yang lain lagi. Ada dikatakan seperti itu? Tidak ada. Semua malaikat lain adalah pelayan, sedangkan Yesus adalah sang putra, yang berarti dia adalah pewaris. Ya. Duduk di sebelah kanan tahtaku. Tahta zaman dulu itu lebar, ya. Tentu kalau kita bicara tahta, nggak mungkin orang bikin tahta itu sempit-sempit kayak misalnya bangku ini, gitu. Bangku orkestra. Bangku orkestra kita nggak mungkin bikin tahta, kalau begitu nanti nggak muat. Ya. Ini sempit, tapi kalau tahta itu kan lebar. Makanya bisa duduk sampingnya, sebelah kanan. Siapa berani duduk di sebelah kanan raja? Nggak ada. Kalau misalnya ada pegawai, tukang bersih-bersih ruang raja gitu kan. Suatu kali dia bersih-bersih, celinguk, raja lagi nggak ada gitu. Rasanya gimana ya duduk di tahtanya ya? Berani nggak dia coba-coba? Wah, itu bahaya saudara. Kalau ketangkap, nyawa taruhannya. Mungkin zaman itu belum ada CCTV sih. Zaman sekarang lebih bahaya lagi, ada CCTV nanti. Dia nggak akan berani coba-coba duduk di situ. Tapi siapa yang berani coba? Kalau misalnya
putra raja, putra mahkotanya yang masih kecil masuk, tiba-tiba dia duduk di situ, mungkin rajanya nggak akan marah. Dia bilang, ya memang satu hari dia akan duduk di situ juga sih. Karena dia putra mahkota. Gitu. Dia akan mewarisi semuanya. Dan Yesus Kristus dinyatakan, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat semua musuh-musuhmu. Katanya gitu kan, menjadi tumpuan kakimu. Dan kembali, ini menyatakan pribadi Yesus. Siapa dia? Dia adalah ahli waris dari seluruh alam semesta ini. Seluruh alam semesta ini. Saya masih ingat ada di film Lion King, mungkin ada yang pernah nonton Lion King. Raja tuanya kalau nggak salah namanya apa? Mufasa ya, nggak salah. Mufasa pernah bawa si Simba yang kecil. Lalu dia bilang, kamu lihat ini semua wilayah kerajaan kita sampai wilayah mataharinya katanya. Itu kerajaan kita. Wah, dia lihat. Simba yang kecil masih main sana sini, nggak ngerti apa-apa. Ini wilayah kerajaan kita, kata bapaknya. Yesus Kristus adalah ahli waris dari apa? Kerajaan Allah itu apa? Seluruhnya, seluruh alam semesta ini. Karena Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah Putra. Oleh karena itu dia tinggi. Dia tinggi melebihi semua malaikat. Lucunya ada kekristenan yang ngaco. Ada yang menyebut diri mereka saksi Yehova. Saya nggak mau sebut mereka saksi Yehova sebenarnya. Saya sebut mereka Russellisme karena pemimpinnya namanya Charles Taze Russell. Jadi Russellisme, mereka tidak percaya Yesus itu Allah. Mereka percaya Yesus adalah ciptaan. Bahkan mereka percaya nama lain Yesus adalah Mikael. Jadi Yesus disamakan dengan malaikat. Memang Mikael adalah malaikat yang tinggi, disebut sebagai archangel atau malaikat penghulu katanya dalam Alkitab. Jadi sedikit lebih tinggi dari malaikat lain mungkin. Tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Karena kata Ibrani mereka semua adalah pelayan. Dan Yesus adalah Sang Putra. Sekarang kita lihat ketiga, bagaimana Perjanjian Baru mengutip ayat ini. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Kita lihat ayat 34 sampai 35. Oke, dan konteksnya ini adalah khotbah Petrus. Ya, konteksnya khotbah Petrus di hari Pentakosta. Ini sesudah Yesus mati, sudah dia bangkit, sudah dia kembali lagi ke sorga. Dan rasul-rasul memberitakan tentang Yesus. Dan Petrus di akhir khotbahnya mengutip Mazmur 110. Dia bilang begini, Kisah Rasul 2:34, sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Oke, ayat ini sudah familiar, sudah kita baca berulang kali dalam berbagai kutipan. Ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau tadi di Matius fokusnya ada pada frase Tuanku, kalau di dalam Ibrani fokusnya ada pada frase duduklah di sebelah kananku, maka di dalam Kisah Rasul pasal 2 di sini fokusnya adalah sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yang menjadi suatu hal yang mengagetkan adalah terhadap pribadi yang begitu agung ini, terhadap pribadi yang adalah ahli waris seluruh alam semesta ini, terhadap pribadi yang begitu luar biasa ini, kok bisa ada yang memusuhi dia? Kok ada yang berani menjadi musuhnya? Kok ada yang berani menentang dia? Tapi ternyata ada. Kenapa? Karena manusia lebih mencintai dosa. Manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang. Itu yang dikatakan oleh Injil Yohanes, bahwa terang yang menerangi setiap manusia telah masuk ke dalam dunia. Dunia ia ciptakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mau menerima dia. Mengapa?
Karena manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang. Manusia terbelenggu oleh dosa. Manusia telah dibohongi oleh iblis dan mereka telah merasakan bahwa saya mau menjadi Allah atas diri saya sendiri, sebagaimana yang ditawarkan oleh ular kepada iblis, kepada Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan manusia sekalipun orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus tidak bisa berdalih dengan banyaknya mukjizat yang Yesus lakukan sebagai bukti dan tanda. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa orang Yunani mencari hikmat, orang Yahudi mencari tanda. Dan sejarah Yahudi dari dulu adalah nabi yang disertai Tuhan diberi tanda oleh Tuhan. Elia dikasih tanda, Musa dikasih tanda. Waktu Musa bertanya kepada Tuhan Yehova, Ehye itu, kalau aku pergi kepada orang Israel, dari mana orang Israel akan tahu bahwa engkau yang mengutus aku? Tuhan bilang, aku akan kasih kamu tanda. Tandanya apa? Ada banyak. 1, masukin tangan kamu, keluar sudah kusta. 2, lempar tongkat kamu jadi ular. 3, kalau mereka nggak mau percaya, ambil air dari sungai Nil, tuangkan akan menjadi darah. Dan Tuhan kasih tanda demi tanda dari 10 tulah dan lain sebagainya, untuk menandakan bahwa Musa adalah. Tapi Musa hanya pelayan, saudara. Musa hanya pelayan Tuhan. Dan ketika sang putra datang, dia datang dengan tanda yang begitu lebih hebat lagi daripada Musa. Sehingga orang Israel masih ngenyek dan berkata, nenek moyang kami sudah makan mana di padang gurun dikasih oleh Musa. Tuhan Yesus gebrak mereka, berkata, bukan Musa yang kasih kalian, Bapakku yang kasih kalian mana, dan aku adalah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa makan aku, maka dia akan diselamatkan. Dia akan punya hidup yang kekal. Orang Yahudi mencari tanda, tapi kenapa mereka sudah dikasih tanda yang begitu banyak, mereka tetap menolak Yesus? Mengapa mereka tetap memilih untuk menjadi musuhnya? Sehingga perlu ada nubuat. Mestinya nubuatnya, kalau manusia itu waras, kalau manusia itu benar, mestinya dikatakan, duduklah di sebelah kananku dan semua orang akan menyembahmu. Tapi tidak, nubuat itu berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kenapa terhadap pribadi yang begitu agung ini ada musuh? Kenapa manusia masih melawan dia? Sekali lagi, karena manusia lebih mencintai dosanya. Manusia lebih mau meninggikan dirinya sendiri sebagai Allah. Mormon mengajarkan bahwa semua kita adalah Allah. Mormon mengajarkan bahwa Allah yang sekarang dulu adalah manusia. Lalu dia naik tingkat jadi Allah. Kita pun semua bisa seperti itu katanya. Kalau kita naik tingkat terus, suatu hari kita jadi Allah, kita bisa punya planet kita sendiri. Ini adalah kebohongan iblis yang menggelitik manusia, karena manusia mau menjadi Allah atas dirinya sendiri dan tidak mau tunduk kepada Yesus, tunduk kepada Allah yang sejati, menundukkan kehendaknya. Tidak mau. Dan mereka menjadi musuh-musuh dari Kristus dan menjadi ada di dalam dosa. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, walaupun kita semua adalah orang yang pernah berbuat dosa demikian, untuk itulah Yesus Kristus telah datang. Untuk itulah dia datang, untuk menyelamatkan kita dari dosa itu. Dan kita masuk, mari kita buka ke dalam Mazmur 110 lagi. Jadi kita masih dalam apa yang sudah terjadi, bahwa Yesus Kristus sudah datang, dan kita sedang melihat pribadinya, tapi kita ingin melihat pekerjaannya. Karena Mazmur ini bukan hanya berbicara mengenai pribadi Yesus, tapi berbicara mengenai pekerjaan Yesus. Apa pekerjaan Yesus? Ini muncul di ayat yang keempat. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Ini adalah pekerjaan besar, pekerjaan agung Kristus ketika dia datang. Dia datang untuk menjadi imam. Saudara-saudara. Apa itu imam? Imam itu adalah pribadi yang mampu memperantarai antara manusia dengan Allah.
Karena manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak bisa lagi mendekat kepada Allah yang kudus. Bahkan yang ada di Taman Eden pun Tuhan usir. Dan kekudusan Allah begitu mengerikan bagi manusia, sehingga Adam pun sembunyi ketakutan. Adam sembunyi ketakutan. Kalau ditanya, siapa manusia yang paling sedikit berdosa? Sampai dengan titik itu, Adam adalah manusia yang paling sedikit berdosa, karena dosa dia baru satu. Dosa dia baru satu, itu pun ketakutan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Siapa di sini antara kita yang bisa berkata, dosa saya cuma satu? Maka ketika Anda berkata demikian, bukan dosa Anda cuma satu, dosa Anda bertambah satu, yaitu bohong. Gitu ya. Tidak ada. Adam waktu itu baru punya satu dosa. Tetapi itu pun dia gemetar di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kepada Musa, salah satu orang yang paling kudus, salah satu hamba Tuhan yang paling hebat, Tuhan berkata, kamu tidak mampu melihat seluruh kemuliaanku. Ya, Tuhan bilang, kamu tidak mampu melihat mukaku, karena kamu akan mati. Dan kalau kamu mau melihat kemuliaanku, aku kasih lihat. Tuhan pakai istilah manusia, punggungku saja. Tuhan bilang. Oh saudara, manusia tidak bisa mendekati Allah. Oleh karena itu harus ada perantara. Perantara itu adalah imam, saudara Tuhan. Imamlah yang mampu menjadi perantara, dan Yesus Kristus datang untuk menjadi imam. Tetapi bagaimana caranya seorang imam memerantarai? Bagaimana dia mendamaikan antara manusia dengan Allah ini? Menjembatani supaya Allah mau menerima manusia ini lagi. Dia harus membawa korban. Dia harus membawa korban untuk menyatakan, Allah yang Maha Kudus, Engkau mau menghukum dosa, tetapi Tuhan, terimalah orang ini, karena dosanya sudah dihukumkan kepada yang lain, yang adalah korban ini. Dan di dalam perjanjian lama, korban ini disimbolkan. Semua imam melakukannya dengan menyembelih lembu, menyembelih domba, menyembelih kambing, dan binatang-binatang yang lain yang diperbolehkan untuk disembelih kepada Tuhan. Paling banyak domba yang paling sering dipakai untuk menggambarkan korban yang diperlukan itu. Tetapi siapa korban ini? Nah, ini yang saya sudah pernah tekankan. Luar biasanya Tuhan Yesus adalah Dia semuanya, saudara. Dia imam yang menyembelih korban. Dia adalah domba yang disembelih. Dia imamnya sekaligus dombanya. Tidak ada di dalam sejarah manusia yang bisa seperti itu. Semua imam perjanjian lama tidak ada yang menyembelih dirinya sendiri. Tapi Yesus membawa darahnya sendiri. Dia dombanya, dia imamnya, dia mezbahnya, dia bait sucinya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, Dialah satu-satunya yang menjembatani antara manusia dengan Allah. Dan tadi kita sudah bilang bahwa kita semua pada intinya adalah pemberontak kepada Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang sudah menjadi musuh Kristus. Sebagaimana Petrus tusuk hati orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tuhan sudah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kamu salibkan itu. Dan tuduhan itu bisa diterapkan kepada kita semua. Yesus Kristus kita yang menyalibkannya. Orang berkata, saya belum lahir waktu Yesus Kristus disalibkan. Benar. Tetapi kenapa Yesus mati di kayu salib? Kenapa dia disalibkan? Dia disalibkan. Bukanlah paku yang dari besi yang menahan dia. Ketika prajurit Roma menusukkan paku itu pada tangannya, semua orang tersalib lainnya pasti memaki-maki, berteriak. Kita hidup di dunia sekarang yang penuh dengan sumpah serapah. Anda pergi online, Anda apa segala macam, ketemu orang dikit-dikit bahasa kotor keluar dari mulutnya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya orang dipaku, pasti dia teriak, dia damprat, dia caci maki. Tapi Yesus Kristus berbeda. Ketika dia ditusuk, dipaku, dia malah berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ketika dia tergantung itu, sudah enggak Tuhan, minimal ada 3 paku, satu di sini, satu di sini, satu di kakinya.
Dan orang-orang mengejek dia, kalau engkau anak Allah, turun dari salib itu. Anda tahu, yang menahan dia di salib itu bukanlah besi. Saya nggak tahu itu besi apa, besi karatan, besi apa gitu. Bukan, saudara. Yang menahan Tuhan kita di atas salib itu adalah dosa Anda dan saya. Karena Yesus betapa mudahnya dia, dengan gampang dia bisa turun dari salib itu. Namun justru dia terpaku di sana karena dia berkata, aku mau membayar harga untuk dosamu. Dosamulah yang membuat Yesus tetap di atas kayu salib itu. Bukan paku berkarat, bukan mahkota duri, bukan tali-tali dari tentara Romawi. Tuhan Yesus pernah bilang, dengan satu kata saja 12 pasukan malaikat siap untuk datang. Tetapi karena dosa Anda dan saya, dia terpaku di sana. Jadi benar bahwa kitalah yang menyalibkan dia. Kitalah yang menyalibkan dia. Saudara yang kasih Tuhan, maka apa yang Petrus katakan benar. Hei orang-orang Yahudi, hei orang-orang Jakarta, hei orang-orang seisi dunia, Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dialah sang imam. Dan oleh karena itu, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda akan lakukan? Kita masuk kepada poin kedua. Kita masuk pada poin kedua. Itu apa yang sudah terjadi. Sekarang kita lihat apa yang sedang terjadi. Yang sudah terjadi, sudah terjadi. Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dia mati di kayu salib, dia bangkit kembali. Tapi apa yang sedang terjadi saat ini? Perhatikan ayatnya yang ketiga. Ayat yang ketiga. Nah, ini di TB2 agak sedikit beda dengan TB1. Tapi ya serupa tapi tak sama katanya. Oke. Saya akan bacakan TB1, kemudian saya bacakan TB2. TB1 bunyinya begini. Pada hari tentara bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Merelakan diri, ini adalah fokusnya. Merelakan diri. Di TB2 bunyinya, tentaramu siap sedia untuk maju pada hari pertempuran. Oke. Merelakan diri. Tadi kita sudah berkata bahwa Tuhan sudah mati untuk kita semua. Tapi Tuhan hanya mau menerima penyembahan yang sukarela. Tuhan ingin menyelamatkan orang yang datang kepada Dia dengan sukarela, yang merelakan dirinya. Nomor satu, merelakan dirinya untuk berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh diselamatkan. Aku tahu aku sudah berdosa. Aku tahu aku adalah orang yang binasa. Dan Engkau sudah menyediakan keselamatan bagiku. Aku mau diselamatkan Tuhan. Dan berseru kepada Dia seperti itu. Maka Anda termasuk kepada barisan tentara Tuhan yang merelakan diri. Merelakan diri. Kenapa Tuhan mau yang demikian? Oh ya, karena Tuhan ciptakan kita bukan robot. Tuhan ciptakan kita dengan kehendak bebas. Dan Tuhan justru ingin siapa yang akan kamu pilih. Ya. Sangat mudah. Kalau Tuhan ingin bikin robot, gampang, saudara. Gampang. Tuhan bukan tidak mampu. Tuhan sangat-sangat mampu untuk setel kita semua. Tetapi Dia tidak mau. Dia mau kita sukarela. Karena kita terpukau oleh kebaikannya. Karena kita menyadari akan kehebatan pribadinya. Kita merasakan kasih-Nya. Kita mengetahui keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Dan kita berkata, Tuhan, aku mau.
Aku merelakan diri. Saudara, Tuhan menantikan orang-orang yang mau merelakan diri. Merelakan diri untuk diselamatkan. Itu langkah pertama. Karena Tuhan di dalam surat Wahyu berkata, dia berdiri di depan pintu, dia mengetuk. Dan siapa yang mau membukakan pintu, Tuhan mau masuk dan mau bersekutu dengan dia. Keselamatan bukan masalah, oh status saya orang Kristen. Bukan. Oh saya sudah sering ke gereja. Bukan. Tapi apakah Anda memiliki hubungan pribadi dengan Yesus? Sudahkah dosa-dosamu semua ditanggung oleh Yesus karena engkau sudah beriman kepadanya, meminta dia menyelamatkan engkau, dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Oh saudara, ini sedang terjadi hari ini. Sedang terjadi karena Tuhan masih mencari orang-orang yang sampai hari ini masih ada. Saya termasuk orang yang sudah merelakan diri bagi Tuhan. Karena saya sudah diselamatkan. Saya dulu juga orang yang dari kecil Kristen. Tapi saya tahu saya belum diselamatkan. Saya Kristen begitu saja. Sampai akhirnya saya ingat saya diselamatkan umur saya 13 tahun. Saya bahkan tahu saya diselamatkan bulan November tahun 94. November tahun 94 saya diselamatkan. Waktu itu di Amerika. Dan waktu itu saya bergumul. Saya bergumul. Karena ada suatu kesombongan dalam diri saya yang harus dipatahkan. Karena saya berpikir, masa saya perlu, sepertinya saya tidak perlu membuat suatu pengakuan lagi kepada Tuhan. Namun Tuhan berkata dalam hati saya melalui firman-Nya, kenapa kamu harus melawan Tuhan? Kenapa tidak pastikan? Kenapa tidak berseru kepada Tuhan saat ini? Oh saudara, Tuhan masih mencari orang-orang yang mau merelakan diri untuk keselamatan. Ada orang-orang yang Tuhan ingin cari merelakan diri untuk mengikuti dia, untuk melayani dia. Oh, setelah kita diselamatkan, kita mulai berpikir, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Apakah saya hidup hanya untuk saya habiskan untuk kesenangan saya? Untuk apa? Namun kita berkata, Tuhan, aku rela. Aku rela mau melakukan apa yang Engkau ingin aku lakukan. Kemanapun Engkau utus aku, apapun yang Engkau suruh bagiku, aku rela tuh. Oh, ini adalah hal yang indah. Coba kita lihat lagi di Mazmur 110 ayatnya yang ketiga. Ada satu istilah yang indah di sini, katanya. Tentaramu siap sedia untuk maju pada hari pertempuranmu, berhiaskan kekudusan. Berhiaskan kekudusan. Nah, biasanya tentara-tentara itu ya pasti mau dihias dengan baik, apalagi kalau lagi parade. Yang luar biasanya kadang-kadang paradenya hebat, belum tentu kekuatannya hebat, tapi mesti jago duluan kelihatan. Salah satu tentara yang banyak parade kelihatan hebat itu Korea Utara, saudara. Anda pernah lihat nggak? Gitu ya. Wah, Korea Utara hebat ya. Paradenya hebat. Ya. Nggak tahu kalau perang bener hebat atau nggak, belum jelas. Gitu ya. Paradenya duluan hebat. Tentu namanya tentara dihias. Kalau Anda melihat jenderal Korea Utara, jenderalnya itu penuh dengan ini. Biasa penuh segini. Jadi banyak. Tapi bagaimana dengan tentara Tuhan? Nah, kalau Gids kita ada seragam juga. Hari Rabu pada pakai merah-merah kan? Ada yang ini. Kuk, salib. Nanti bentar lagi ada yang mau naik pangkat. Bentar lagi ada yang mau dikasih tambahan. Juara lomba khotbah. Siapa itu? Jadi banyak hiasannya. Banyak hiasan. Lulus Ibrani belum. 1 semester lagi. Ada yang lulus Ibrani, lulus Yunani, 1 semester lagi. Tapi apa itu hiasan yang paling penting? Rupanya bukan.
Rupanya bukan. Apa hiasan yang penting bagi Tuhan? Berhiaskan kekudusan. Berhiaskan kekudusan. Tentara Tuhan, pasukan Tuhan, orang-orang yang ada pada pihak Tuhan. Tuhan ingin berkata, aku ingin lihat kalian berhiaskan kekudusan. Ini yang paling indah bagi Tuhan. Kita memakai kekudusan. Tentu nomor satu kekudusan yang kita pakai adalah kekudusan Yesus Kristus. Itu satu-satunya yang bisa kita andalkan untuk masuk surga. Bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi saya. Jadi kekudusan dia untuk saya. Tapi di dalam itu ada juga kekudusan karakter kita yang kita bangun. Dan ini adalah hiasan yang indah bagi Tuhan. Kekudusan karakter kita. Tuhan melihat apa yang dalam hati. Samuel pernah mau cari pengganti Saul. Dia pergi ke rumah Isai. Rupanya anak pertama Isai paling gagah. Eliab namanya. Wah, gagah sekali. Ya, gagah sekali. Sehingga Samuel bilang, wah inilah pasti orangnya. Rupanya Samuel belum belajar dari Saul. Gitu. Karena Saul juga gagah sekali. Waktu Saul pertama diurapi, kita baca bahwa dia tingginya satu kepala di atas semua orang. Ya. Saya nggak tahu Eliab ini sehebat apa. Tapi Samuel bilang, ini pasti. Tapi Tuhan langsung bilang sama Samuel, aku tidak pilih dia. Manusia melihat apa yang di luar, aku melihat yang di dalam hati. Nah. Jadi Tuhan melihat setiap hati kita. Ada hiasan apa di situ? Adakah kekudusan di dalamnya? Kekudusan karakter bagi orang yang sudah diselamatkan? Anda membangun kekudusan karakter? Ketika tidak ada orang melihat apa yang Anda lakukan? Ketika tidak ada orang yang memantau, apakah Anda bisa curang atau tidak curang? Apakah Anda bisa melakukan kejahatan atau tidak? Bagaimana dengan pikiran-pikiranmu? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu datang berhiaskan kekudusan kepada Tuhan? Ini sedang terjadi. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau berkata, Tuhan, aku di pihakmu. Aku tentaramu. Aku adalah orang-orang kudusmu. Karena aku menerima keselamatan dari Engkau. Engkau yang lakukan itu, Tuhan. Aku tinggal menerima kasih karunia ini saja. Tuhan mencarinya. Yang menariknya adalah bahwa suatu hari semua lutut akan bertelut. Dalam Filipi dikatakan, coba kita buka Filipi, saudara. Filipi pasalnya yang kedua. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah langit. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua lutut akan bertelut dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Semua akan. Tapi Tuhan tidak mencari yang melakukannya karena sudah terpaksa. Yang melakukannya pada akhir, di mana sudah nyata, dia sudah datang dalam kemuliaannya dan tidak ada pilihan lain. Anda berlutut karena Anda sudah dikalahkan. Tidak. Tuhan mencari orang yang saat ini mau sukarela atau berkata, ya Tuhan, aku merelakan diri. Engkau adalah Tuhan bagiku. Engkau adalah Tuhan dalam hidupku. Aku mau ikut Engkau. Kita kembali ke Mazmur pasal 110 dan kita sampai kepada bagian yang terakhir, yaitu apa yang akan terjadi. Nubuat ini sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi. Akan digenapi kapan? Nah, ini berbicara mengenai apa yang akan terjadi, yaitu Tuhan Yesus suatu hari akan memerintah atas bumi ini. Dia akan memerintah atas bumi ini. Coba kita lihat ayat yang kedua. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion.
memerintahlah di antara musuhmu. Wow, saudara kasih Tuhan. Tuhan akan memerintah. Dia akan memerintah, dia akan datang kembali, dan dia akan menjadi raja. Ingat waktu dia di hadapan Pilatus. Pilatus kira dia pemegang kekuasaan, sampai-sampai dia bingung kenapa Tuhan Yesus tidak mau jawab dia. Saking heran ya, dia pikir orang lain semua sudah mohon-mohon, berlutut, mengemis-ngemis, Pilatus tolong saya, jangan ini. Tapi Tuhan Yesus diam-diam aja tuh. Dan Pilatus bertanya, tidakkah kamu tahu bahwa aku berkuasa atasmu? Dan Tuhan Yesus menjawab dia apa? Kamu tidak memiliki kuasa apapun di atas diriku, kecuali yang telah diberikan kepadamu. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Engkau raja? Tuhan Yesus menjawab, engkau sudah mengatakannya. Tapi kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, tentulah anak buahku akan berperang. Tapi sekarang kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan saudara, pada waktu itu dia dihina. Dia datang sebagai domba, dia datang sebagai hamba. Tapi suatu hari dia akan datang sebagai raja. Suatu hari dia akan datang sebagai raja, dan dia akan memerintah atas seluruh dunia ini. Dan pada saat dia memerintah atas seluruh dunia ini, ada hal yang akan dilakukan apa? Dia akan menghancurkan semua musuhnya. Hari ini kita terbiasa untuk melihat Allah, Yesus sebagai Maha Kasih. Oh ya, Yesus Maha Kasih. Makanya dia mati bagi Anda. Dia mati bagi dunia ini. Itu Maha Kasih. Tapi dia juga adalah Maha Adil, Maha Benar, Maha Adil, Maha Kuasa. Dan suatu hari nanti dia datang untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Kita tidak terbiasa. Banyak orang merasa, oh kenapa orang Kristen kok ngomongin penghakiman, penghukuman, penghancuran. Saudara, itu adalah bagian dari Injil. Bagian dari Injil adalah bicara soal neraka, bukan hanya soal sorga. Bagian dari Injil adalah bicara soal kehancuran, bukan hanya soal keselamatan saja. Karena ini adalah realita. Kalau kamu menolak keselamatan dari Allah, kalau kamu terus mau menjadi musuh Tuhan, maka kamu akan masuk dalam kategori musuh-musuhnya yang akan dihancurkan. Akan dihancurkan. Oh saudara, itu yang akan terjadi. Berapa lama lagi akan terjadi? Kita tidak tahu pasti. Tapi sebentar lagi sepertinya. Tuhan berkata, aku akan datang kembali. Dan tanda-tanda zaman, kedatangannya sudah dekat. Israel sudah dipersiapkan. Anda tahu bahwa dari tahun 70, Yerusalem dihancurkan, tidak ada negara Israel. Muncul lagi tahun 1948. 1948. Sekarang sudah 2024, berarti Israel sudah eksis berapa tahun? 48 berarti berapa? 52 plus 24. Ya, berarti berapa? 76 ya. Dan Israel sudah eksis cukup lama. Dan apa yang terjadi pada Israel sekarang? Anda lihat Timur Tengah. Perang. Sekarang Trump naik, dia mau saya mau bikin damai. Dia mau bikin damai katanya. Oke, ya. Mau bikin damai. Sekarang katanya mereka gencatan senjata dengan Hezbollah, kan sempat perang-perang dengan Hezbollah. Tapi Israel tidak akan pernah bisa punya damai yang sejati sampai nanti Kristus datang kembali. Tapi nanti akan ada satu orang pembuat damai palsu. Siapa itu nanti pembuat damai palsunya? Ini adalah antikristus. Dan dia akan datang dan akan seolah-olah menyelesaikan masalah Israel. Dia akan datang dengan suatu proposal. Wow, aku akan memberikan damai kepada Israel. Dia akan bikin perjanjian selama 7 tahun. Nah saudara, antisemitisme semakin meningkat. Israel selalu di ujung tanduk saat ini. Timur Tengah makin panas. Ya. Kita akan lihat. Nanti akan ada sosok yang akan sepertinya menawarkan kedamaian. Kita sudah sangat dekat. Sebentar lagi Yesus Kristus akan datang kembali. Dan ketika datang kembali, maka semua yang tadi merelakan diri,
Semua yang berhiaskan kekudusan pada saat ini, semua yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan sia-sia. Hari ini ada yang bekerja melayani Tuhan, ada yang sibuk untuk SRC, sibuk untuk blog kelas, ada yang sibuk melayani, ada yang penginjilan, ada yang belajar di Gids untuk melayani Tuhan, untuk mempersembahkan hidupnya, dan lain sebagainya. Itu tidak akan sia-sia, karena dia akan datang kembali dan dia akan berkata, baik, hai hambaku yang setia. Maka semua akan terbayarkan. Ini nubuat yang sudah pasti. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, sedang terjadi. Yang akan terjadi belum kita lihat, tapi pasti akan digenapi. Sudah siapkah kita? Sudahkah kita merelakan diri? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami belajar dari firman-Mu tentang Yesus Kristus, pribadi yang paling tinggi, dengan pekerjaan yang paling mulia menjadi imam. Dan Tuhan, Engkau yang kiranya menolong kami. Engkau mencari orang-orang yang mau merelakan diri, pertama-tama untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian merelakan diri untuk hidup bagimu, merelakan diri untuk hidup terpisah dari dunia ini, untuk menjadi musafir, untuk berkata, dunia ini bukan rumahku. Kau mencari orang-orang yang rela seperti Abraham, yang mencari suatu tanah air yang sorgawi, seperti Musa yang tidak mengindahkan harta Mesir. Engkau mencari orang-orang yang merelakan diri, Tuhan, dan yang mau datang kepadamu berhiaskan kekudusan. Tolong kami, agar kami terhitung ke dalam itu, sehingga pada satu hari nanti ketika Engkau datang dalam kemuliaan-Mu, memerintah atas dunia ini, kami ikut memerintah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.